Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk bapak-bapak, ibu, dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Igusti Agung Alvinaditya dengan NIM 155240047. Saya berada di program studi Teknik Kelautan. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kelompok saya, yaitu yang berjudul Perencanaan Prototipe Jembatan Trust pada Wilayah Perbukitan. Yang pertama-tama, kita akan membahas latar belakang. Kami mengambil latar belakang, yaitu adalah permasalahan aksesibilitas di wilayah perbukitan. Yang latar belakang yang pertama yaitu wilayah perbukitan berkembang pesat sehingga kebutuhan infrastruktur transportasi semakin tinggi. Yang kedua, jembatan kayu yang digunakan masyarakat mudah rusak akibat cuaca yang buruk dan beban berlebih. Yang ketiga, saat musim hujan, jembatan menjadi licin dan beresiko runtuh menghambat akses ke fasilitas penting. Yang keempat, jembatan tidak mampu menahan beban kendaraan berat seperti sepeda motor. Yang kelima, tidak tersedia alternatif jembatan yang lebih kuat, aman, dan efisien. Dan yang terakhir, diperlukan solusi jembatan yang kokoh, ekonomis, dan sesuai standar teknis untuk meningkatkan mobilitas masyarakat. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Kami mengambil tujuan penelitian yaitu ada tiga. Yang pertama, menentukan faktor-faktor penyebab kerusakan, yaitu menentukan penyebab kerusakan jembatan kayu di daerah perbukitan dan menganalisis dampaknya terhadap mobilitas masyarakat. Yang kedua, menentukan pendekatan perencanaan yang tepat, yaitu menemukan pendekatan perencanaan yang efektif untuk mengidentifikasi kerusakan dan kebutuhan. Dan yang terakhir, ada penentukan solusi perbaikan, yaitu merancang solusi perbaikan yang efektif dan berkelanjutan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Selanjutnya, ada metodologi penelitian. Yang pertama, ada metode penelitian. Kami menggunakan pendekatan project-based applied research yang berfokus pada perancangan prototipe. Yang kedua, kami menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data tersebut kami mengambil ada dua, yaitu yang pertama studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan membaca dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku yang sipil, standar nasional, serta laporan proyek jembatan sebelumnya. Tujuan dari studi ini adalah untuk memahami konsep dasar mengenai struktur jembatan, jenis jembatan, metode perencanaan, serta teknologi konstruksi yang digunakan dalam pembangunan dan pembelian jembatan. Yang kedua ada observasi lapangan atau percobaan laboratorium. Observasi lapangan dilakukan dengan mengunjungi langsung jembatan yang sudah ada atau sedang dibangun, seperti jembatan Pasupati di Bandung. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat kondisi fisik jembatan, mencatat material yang digunakan, dan mempelajari metode konstruksinya. Sementara itu, percobaan di laboratorium digunakan untuk menguji kualitas material, misalnya uji kuat tekan beton atau tarik baja, guna memastikan material tersebut sesuai dengan standar teknis atau tidaknya. Selanjutnya ada struktur prototype. Struktur prototype yaitu menggunakan desain Queen Post Truss yang ringan, kuat, dan mudah dirakit di lokasi. Yang kedua, material uji prototipe menggunakan kayu balsa, sedangkan desain skala penuh direncanakan menggunakan baja atau kayu jati. Terlihat di sini yaitu adalah desain dari Queen Post. Queen Post ini digunakan untuk menopang beban yang berlebih ketika yang ada di jembatan. Selanjutnya ada analisis dan desain prototipe. Analisis dan yang pertama ada analisis kebutuhan. Jembatan dirancang untuk pejalan kaki dan sepeda motor sehingga tidak memerlukan struktur sekuat jembatan kendaraan berat. Yang kedua ada pemilihan material skala penuh. Kayu jati dipertimbangkan karena kekuatan, ketahanan, dan ketersediaannya di kawasan perbukitan. Ketinggiannya yaitu mencapai 400 sampai 700 mdpl sehingga mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga ada skala desain. Untuk skala desain kami mengambil prototipenya itu yaitu panjangnya itu 80 cm dengan lebar 20 cm dan tinggi 16 cm. Untuk skala nyatanya kami mengambil
Panjangnya itu 20 meter, lebarnya itu 5 meter, dan tingginya 4 meter. Selanjutnya ada analisis beban. Perhitungan beban mengacu pada SNI 175 pada tahun 2016 mencakup beban mati, beban hidup, dan beban lingkungan. Beban lingkungan ini contohnya seperti angin, gempa, dan banyak lainnya. Dan yang terakhir ada analisis struktur. Analisis ini yaitu simulasi menunjukkan deformasi struktur berada di dalam batas aman atau tegangan tidak melebihi kapasitas material. Dapat dilihat di sini, ini adalah desain prototipe yang terlihat di samping, bawah, dan juga atas. Untuk hasil pembahasan, kami mendapatkan mendapatkan empat, yaitu yang pertama perancangan dan pengujian. Prototipe jembatan Queen Post dirancang menggunakan kayu balsa. Hasil pengujian menunjukkan struktur stabil dan mampu menahan beban tanpa kerusakan. Yang kedua ada analisis beban. Diperhitungkan beban mati, beban hidup, dan beban lingkungan sesuai SNI Pak 1725 pada tahun 2016. Analisis menggunakan SHP 2000 menunjukkan struktur aman dan memenuhi syarat kekuatan. Yang ketiga ada material. Kayu balsa digunakan untuk prototipe karena ringan dan mudah dibentuk. Untuk penerapan nyata disarankan baja ringan atau kayu jati lokal. Dan yang keempat ada evaluasi teknis dan ekonomis. Struktur stabil, ekonomis, dan cocok untuk wilayah terpencil. Desain modular memudahkan perakitan tanpa alat berat, layak sebagai pengganti jembatan kayu tradisional. Selanjutnya kami menarik kesimpulan, yaitu ada tiga kesimpulan. Yang pertama, penyebab kerusakan jembatan kayu. Penyebab kerusakan jembatan kayu tersebut dapat berupa beberapa faktor, yaitu yang pertama cuaca ekstrim, kelembapan tinggi, erosi tanah. Yang kedua ada desain dan material yang tidak tahan lama. Dan yang ketiga ada beban berlebih dan kurangnya perawatan. Untuk yang kedua, pendekatan perancangan efektif, yaitu pemetaan dan penilaian kondisi secara berkala. Dan yang kedua, pelibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada solusi perbaikan berkelanjutan. Kami akan menggunakan material tahan cuaca dan desain yang adaptif. Bangunan sistem pemeliharaan jangka panjang dan melibatkan masyarakat melalui pelatihan dan alokasi dana desa. Dapat ditarik kesimpulan umumnya itu yaitu perbaikan jembatan di perbukitan perlu pendekatan teknis dan sosial agar fungsinya tetap optimal dan berkelanjutan. Dan yang terakhir ada syarat dan rekomendasi dari kelompok kami, yaitu yang pertama, lakukan pengujian lanjutan, yaitu pengujian struktur melalui simulasi dan uji lingkungan penting untuk memastikan jembatan aman digunakan dalam kondisi nyata. Yang kedua, ada teliti material lokal seperti kayu jati, yaitu kayu jati perlu diteliti dari segi kekuatan dan ketersediaannya agar dapat digunakan secara efektif, ramah lingkungan, dan hemat biaya. Yang ketiga, ada mengembangkan sistem monitoring jembatan, yaitu struktural health monitoring berguna untuk mendeteksi kerusakan lebih awal sehingga perawatan bisa dilakukan secara tepat waktu. Dan yang terakhir ada melibatkan masyarakat dalam pembangunan, yaitu partisipasi warga setempat membantu proses pembangunan lebih efisien dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap infrastruktur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.